Baik, mungkin materi kita belum sempat disampaikan oleh yang lain, tapi saya kira sangat penting, ibaratnya sudah ada overlap pun, ini juga sangat penting kita ketahui. Saya di biodiversitas, kemudian interaksi spesies, dan pengendalian populasi itu sangat krusial di bidang ilmu ekologi, karena biodiversitas ini tentu tuntutannya makin kaya. Semakin kaya, maka lingkungan akan semakin stabil, semakin aliran energi yang ada di ekosistem itu makin besar. Ibaratnya seperti sistem aliran yang sederhana itu ya sungai janjir kanal di depan dan di belakang sama kecilnya. Tapi kalau sudah menjadi sudah cabang-cabang sungai, maka satu cabang ada kerusakan, ada bocor, yang lain masih bisa berhasil. Energi juga sama, semakin tinggi intensitas, semakin stabil, semakin kuat ekosistem. Makanya kalau di lingkungan kita, kawasan hutan itu lebih stabil. Kalaupun setelah kebakaran, kalaupun setelah ada banjir dan sebagainya, fisiknya tetap bergerak secara kembali secara bencana. Tapi kalau sawah, jadi ekosistem, komposisinya yang menghidupkan ada tanaman padinya, kemudian ada serangga hamanya, ada serangga hama, mungkin ada beberapa predator, dan begitu dipanen, begitu kemarau, begitu berau, itu sudah seperti pada retakan tanah pisang sama sekali. Kita ada indahnya sebagaimana di awal bentang itu halus seperti karakter dan sebagainya, ceritanya pada hilang pada sendiri. Makanya yang stabil itu adalah yang diversitasnya tinggi. Kemudian dari sisi interaksi spesies, jadi keberadaan spesies yang kita kenal ada di sekitar kita, atau bahkan keberadaan manusia, ini dekat, namanya interaksi. Kita saling mengukur diri. Misalnya ada suatu bulan makan di situ, pasti di situ tersedia tidak makan yang tersedia untuk jalan-jalan ke patroli, menjaga ruang hidupnya. Dari mau itu ada home range, wilayah teritorial, itu juga bisa terjaga tersedia. Tapi kalau home range-nya diganggu, berpindah atau dialihfungsikan menjadi kelapa sawit, dari hutan menjadi kelapa sawit, itu terjadi maunya dan berkonflik dengan manusia. Saat berkonflik, ya tentu hewan liar untuk mengganggu. Padahal itu adalah wilayah teritorial, dari hewan itu sehingga mestinya ada satu kita bagi kelas sore, kelas pagi, untuk menambah untuk bisa mencentrang. Jadi dari mau punya wilayah sendiri yang bisa gajah punya jalan sendiri, punya settle apa. Konflik kecil itu tidak terbiasa, yang namanya terjadi konflik hingga menimbulkan kerugian besar, itu adalah karena intervensi interaksi manusia dengan lingkungan liar. Kemudian dari aspek populasi kontrol, pengendalian populasi ada yang sangat sistematis, alias ada faktor-faktor yang sangat jelas. Misalnya top predatornya itu katakanlah gunung erang, atau kalau yang di masyarakat namanya bukan rumah gunung hantu. Gunung hantu itu gunung radikal, terus mungkin menjaga eksistensi kerawanan lingkungan diberdayakan sebagai pengendali tikus di sana.
Kalau satu ini bekerja, dia malam hari, dia akan mencari tikus yang disukai, yang kepalanya itu kayak ada otaknya. Yang badannya menjadi di pengendalian itu sangat efektif. Karena kita perlu kenyang dan kemudian beribadah. Kemudian kalau tidak ada burung hantu atau burung hantunya memang ada tapi diganggu oleh manusia, kelompok kami kita sosialisasi bahwa kita punya agensi yang punya agent pelaku untuk mengendalikan tikus, maka kita malam-malam kalau menembak, kalau menghindari, akibatnya kalau dihadirkan nanti terganggu, maka tikus sawahnya menjadi lebih reproduksi meningkat drastis, dan tikus sawah itu ya namanya tikus punya menggigit bukan untuk berjualan makan, dia ini kebutuhan roti, merasa tinggi. Jadi kita cuma sekalipun almari, sekalipun pintu, dan kopinya. Sehingga kalau spekulasinya boleh keluar yang juga ada, turun yang juga ada, itu spekulasi itu akan terjadi. Tapi sekarang keluar kelihatannya banyak dulu hanya untuk melayani seorang gairah dengan jelas ceritanya. Gairah pria dengan gairah beragasi pikir jadi dibunuh, kemudian tikusnya tukang merajalela, tinggal ketika itu terjadi kegoncangan namanya terjadi. Mungkin saat ini gangguan itu sudah banyak dengan mengganggu, tapi di beberapa daerah seperti Ambarawa dan ciri khasnya masih dibuat kerugian tertentu dan tikusnya masih dibuat. Burung hantu sendiri kalau ditempatkan di dunia itu kan sebenarnya sekali otak seperti box sebenarnya kepada orang yang mikirnya akan nanti tinggal di situ kita yang hari setiap tahun kerja muncul mau bikin dan itu kita yang sediakan kopi ini sediakan isi harus kita terganggu yang sebetulnya yang betul tidak bisa tidak hanya menempati istirahat tapi juga bisa menjadi sangkar reproduksi beranak-anak itu menjadi penting sehingga dia bisa jatuh ke sana depan dan juga berfungsi secara evolusi ini yang yang pertama adalah mengenai interaksi. Kita mengenal ada interaksi yang sifatnya kompetisi. Jadi jika dua atau untuk mendapatkan sumber daya yang jumlahnya besar. Jadi dari sisi makanan yang paling sering menjadi objek interaksi untuk kompetisi makanan ini juga untuk herbivore, terutama gula-gula herbivore itu sering nanti alam liar berkompetisi berebut terutama selama pembukaan. Di alam Jawa Timur juga daerah selatan yang isinya pantai dan terpolia, hujan dan sebagainya. Kita saat ini tahu kebutuhan yang sangat minim
Sehingga risiko bisa mengurangi atau bahkan mematikan beberapa koleksi. Juga harus diukur oknum. Kemudian juga masalah ini space pasangan itu di kalangan untuk spesies yang komunal dan sebenarnya dalam bentuk koloni rombongan itu seringkali ada rajanya. Hanya itu menguasai kebinan-kebinan, menguasai pasangan-pasangan lebih dari satu. Sehingga yang mengajar dia kita tidak bersaing, kami pun juga bisa bertikai sangat kuat. Kemudian air, ya lagi-lagi selama hujan tidak ada masalah, tapi selama kemarau tinggali itu menjadi perubahan. Kita berharap ini maksudnya yang sering terjadi daerah-daerah yang ada kemudian ekor panjang ini selalu berkonflik dengan kemarau itu susah mencari makanan tambahan. Dia perlu untuk kampung juga menjaga area-area pertanian, tanaman pangan, dan tanaman yang bertanaman. Kalau kita tanggung itu kan tanaman tembakau. Tembakau itu jenis tanaman yang barang-barang itu yang nggak enak dimakan. Karena kita mau kambing apalagi babi itu tidak mau siapa. Jadi tanaman pangan tentu tidak subjek perburuan, penjarahan. Tapi tanaman tembakau yang dimakan itu sudah diinjek-injek sampai ini. Sering terjadi gangguan dan konsekuensinya dari dinas akan harus mengganti. Ini dengan berbeda, intimidasi dengan merespon dengan itu tidak efektif, karena harus tinggal kita perlu strategi khusus selama pemantau ada paling tidak itu ada tandon-tandon air atau tandon air ini bisa menciptakan sumber mata baru. Tandon air, titik, berini, titik penyimpanan air, nanti strategi dia akan mengalirkan air dari tanah. Itu bisa berfungsi. Kemudian secara cahaya, jadi tanaman meranti yang terkenal dengan tinggi dan di bawah-bawahnya itu tertutup sehingga tidak berkesempatan mendapatkan cahaya. Kemungkinan bagian dari apa itu tanaman tebu yang di bawah itu bukan yang anaknya, dia saudara yang dulu dicambahkan sama, dia kurang beruntung karena berbeda. Hanya dari sisi keterbukaan itu menjadi persaingan kuat. Tetapi sebagai pengelolaan kawasan kita harus tahu tanaman yang kira-kira masih memungkinkan tumbuh di bawah tegakan apa, yaitu seperti dijadikan penganyar kayak hutan, tidak hanya hasil hutannya, bukan kami. Misalnya seperti impor-impor yang berlaku seperti keluar yang baik, kami masyarakat mendapatkan manfaat tanpa mengganggu itu. Kemudian juga orang tidak melakukan makanan pokok dan berhenti, yang untuk memberikan makanan fungsional juga. Makanan fungsional itu yang fungsi tidak hanya sebatas kenyang, tetapi juga untuk hidup, makanan sehat. Mungkin formatnya menjadi beras artifisial. Beras artifisial itu seolah-olah beras plastik. Plastik tak berkaitannya. Pokoknya sementara belum hasil beras, belum makan. Ini seperti itu. Pengkayaan hutan dan
sawah luasannya juga makin berkurang, hutan makin rusak, maka keluasan areanya bisa berlebihan hingga memanfaatkan perlu niche yang tersedia. Tempatnya teduh di kawasan itu kita dapat kepercayaan tersebut untuk seperti kopi untuk siang. Kopi ini salah satu komunitas andalan kita dan garansinya bisa berubah. Tapi sementara garansinya untuk bisa memproduksi, kita perlu memainkan juga itu dua ini. Itu seperti pembelian langsung sekali cetakan yang lain cetakan kecil. Kemudian dari sisi ruang sama tapi ada spesifik dan range teritorial hingga teritorial tidak boleh ada interaksi atau beberapa spesies biota itu ada jarak minimal. Kalau itu dekat lagi maka ada terjadi permusuhan yang terjadi kanibal. Kalian tahu fenomena kanibal bagaimana? Yang akan menggunakan saudara kita itu bisa berdiri-dirikan dengan catatan makanan itu begitu lengah, sehari tidak terlewatkan, tempat makan karena dari wisata atau dari keluarga, dan itu besok sebenarnya sudah bertahu-tahu pembelajaran. Kemudian masyarakat itu yang mengenal teknologi itu ada tingkat dan sebagainya, bahkan ada yang tidak disampaikan bukan ada yang tahu. Kita itu kan ada masalah lama gitu. Kalau begitu kuning, dari ini nanti dikeluarkan benih hitam, Kalau kita lihat ini masih ada tentang kepala yang menjadi khas dengan kepala ini sedikit kecil, karena tiap kerja memaksakan ukuran seperti ini dulu, tapi misalkan kembali kecil. Jadi ruangan seperti udang, seperti ikan lele, dan juga cahaya yang padat seperti di kanan itu cenderung ada idealnya ada kepadatan ideal. Ya, semoga menjaga jarak. Ikan nila di sini, ikan nila yang berlaku menyimpan, melindungi, memelihara sebelum mau beredar. Ini sendiri itu berbahaya untuk masuk ke mulut, itu bukan dimakan, tapi ini disimpan. Itu saat anak-anaknya diajarkan itu dia galaknya super seperti itu. Satu ras manusia terkuat ini. Well, ada yang berhubungan dengan misalnya kita sama. Kemudian intraspesifik itu sesama lele, sesama kambing, sesama kuda itu mereka melakukan persaingan untuk betina, untuk pakan, untuk pasangan, kita untuk kita. Ada yang intraspesifik, ada yang interspesifik. Kuda dengan sapi itu juga bersaing sebagaimana di video tadi. Kemudian pemisahan sumber daya ketika untuk ikan, ini ada yang merasa minoritas. Pertama,
kita memilih tempat yang lain dan memilih waktu yang lain. Seksual, temporal dan spasial. Di pasar ini ada medis penulis, kemudian pas kegiatan kunjungan yang dari puncaknya yang kita luas. Tapi begitu pasarnya kita mulai sepi, kita harus memisahkan dapat pelanggannya itu siang atau sore atau tepatnya bahkan lebih pagi lagi maka Yesus pakai sini. Kemudian footprint jejak kaki artinya aktivitas hidup sementara ada pembangunan tanpa kegiatan eksplorasi sumber daya maka footprint kita kegiatan keseharian kita makin berkurang, makin intens. Akibatnya yang terjadi yaitu kita terus perkembangannya menjadi perawatnya semua dahulu yang kita minum, kita alami, kemudian kita menjadi potong-potong dengan sehingga menjadi perkebunan betul beda. Ini institusi dan sumber komunikasinya terjadi. Itu kita betul berarti bahan pertanian cara pendekatannya sama masuk. Jadi karena dari hutan, kemudian butuh menjadi perkebunan. Dengan kita melalui aktivitas masyarakat datang di sana menjadi dan menjadi pertanian untuk sumber daya banyak dengan menjadi pertanian yang lebih tinggi dan fasilitasnya. Dari desa sekedar ini yang kita kecil yang infrastruktur yang sebesar dan menjadi program metro kompleks layanan. Jadi dari habitat hutan bergeser menjadi pemukiman akan terjadi kerentanan dasar pada keanekaragaman hayati atau kualitas lingkungan yang terlalu besar. Di Sumatera cerita perbukitan tetapi semuanya berembun sampai basah-basah hampir di semua itu untuk pemerintahan itu ada tes embun ini sekarang keras mikroklimatnya berubah tapi pun tidak seperti dahulu dan siang hari apalagi panasnya seperti Semarang ke Palembang sore hari ya kuat panas dilepaskan ke udara dan kita dapat semuanya meliput nyaman apa itu kita betul kita betul. Sekarang pun juga hutan-hutan yang terpelihara dalam arti dilindungi itu juga menjadi sasaran untuk intervensi manusia, terutama sumber daya pemberian buruan hasil buruan saja itu kalau dahulu kalau masyarakat yang memang sedia tidak berubah. Tapi sekarang yang dulu hewan-hewan eksotis ujung terlebih berusaha kita sekedar untuk memenuhi protein pakan aman tetapi tidak boleh untuk
kayak orang ada antara transaksi tidak ada investasi. Misalnya investasi tinggal memiliki tanggung jawab anggapannya. Di Singapura hutannya sudah ditahan, kemudian juga orang efektifnya mereka masih yang tertentu kesadaran kemudian lebih dari pihak-pihak hingga pendiri bahkan itu masih jalan-jalan di sekitar mikro kampus dan sebagainya. Kita mulai bekerja dengan bahasa efektif di kampus-kampus di Jakarta Bogor itu tinggi bukan dengan jalan setelah menjadi di utama mencakup. Kemudian dalam hal pembangunan otomatis memerlukan ruangan tambah makin luas, kemudian juga mengubah secara fungsi dari hutan dengan fungsi ekologi, ketersediaan untuk tangkapan air, catchment area, menampung limpasan air, area dan resisten. Dan satu tetes di rumah harus diamankan. Sehingga semuanya lari ke stabilisasi, sebagian lari lewat runoff permukaan, runoff ini akan membawa partikel ringan yang menyebabkan erupsi. Nanti kalau erupsi tidak makin parah, jadi langsung. Kemarin rapat dengan dari BPJS perencanaan itu dapat kabar bahwa luas hutan itu cukupan hutannya bertambah itu yang signifikan. Bahkan kalau kita ada cerita cukupan yang hanya berkurang, maka ada kebakaran hutan, maka saya langsung mengikuti ini. Mas kita itu giliran kita nanti sebentar itu kan kita ada transmisi data itu langsung bisa menjadi itu akan bisa konsekuensi lanjutan dari sebuah kebakaran itu bisa menjadi panjang. Jadi kompetisi sekarang predasi. Jadi jika suatu anggota dari spesies itu dimakan atau memakan dan lain. Ini secara ekologi berkaitan dengan kejaringan. Juga ada fenomena kanibal, fenomena predator, itu sebagai media, itu sebagai forum juga terjadi juga karena sudah banyak diadopsi oleh berbagai bahasa kanibal, predator itu ya di wilayah tertentu. Jadi predator ini umumnya menggambarkan bahwa kawasan itu tidak masuk konservatif. Karena predator itu berarti manusianya pertama kali. Satu indikasi bahwa kualitas lingkungannya masih terjaga, masyarakatnya masih peduli. Kalau apa yang lebih diperhatikan itu biasanya itu masyarakatnya ternyata harus menjaga. Misalnya di Bali, karena Bali Barat, salah satu sumber daya politik yang langka adalah Jawa Bali. Bali itu hampir punah dari lokasi sudah hilang. Tapi ada platform Amerika yang bisa meningkatkan, sehingga bisa dibawa balik ke sini, dikembalikan, dan setelah dikembalikan, setelah dinyatakan itu, untuk menetapkan beberapa anggota menjadi
diatur oleh prosesi keagamaan. Dilarang dalamnya atau saksi, jadi karena nilai perannya yang begitu besar maka harus dikendalikan. Di Inggris, di Eropa saat ini ada populasi juga semacam tikus, namanya lemming. Karena itu idenya ada beliau jemputan yang memakan rumput menjadi kompetitornya dari yang tidak domba kondisi. Dia nggak punya kompetitor, di lapangan nggak punya musuh. Populasinya cepat yang namanya urgensia, tikus-tikusan itu reproduksinya tidak hanya 1, 2, atau 4 seperti di suatu dua, tapi dia namanya itu sepanjang badan, perutnya itu isinya dari 5 pasang, bisa menyusui 10 seperti itu. Sehingga populasinya sangat banyak sekali. Karena tidak ada predator, maka dia biasanya untuk mengurangi populasi itu melalui instingnya dia lari secepat mungkin ke arah tepi. Karena dia punya diri dan banyak mati itu yang agresif meninggalkan populasi yang sisa-sisa itu yang tidak ketemukan dan tidak kuat lagi gitu. Akhirnya bersama dia itu yang menguruskan populasi. Juga kalau menguruskan populasi yang pokok-pokok yang dituntut itu bisa habis. Jadi efektif yang terjadi di kita itu potensinya ya, banyak. Kalau di wilayah Amerika Latin juga akibat kita punya seperti tikus kecil itu akibat juga itu kami ini apa yang berarti dari biologi mengikut tapi kalau kita interaksi dengan populasinya bisa dikendalikan secara struktur makan. Tapi kalau kita tidak ada puncaknya ya hasilnya seperti planning. Kalau di Australia kan butuh kita punya musuh dalam potensial. Kalau mau makan pela itu yang saya kira saya kit pertimbangan itu kata itu tidak makanya populasinya lebih populasi hidupnya dan itu juga. Kemudian predator dan mangsa dan pemangsa itu seringkali berevolusi, artinya berubah bagaimana mereka juga mengantisipasi. Kita perilaku, kalau begitu kita pergerakannya malam hari. Kalau hari ternyata predatornya kita mengembangkan mekanisme untuk memindah ke malam hari itu reproduksi. Kalau ada burung, misalnya ada burung sesat madu, burung sesat madu, burungnya kecil sekali, tapi dia menaruh di kandang untuk menyerap nektar dari. Jadi itu secara peran ya mungkin tidak mereka punya energi yang membantu komunikasi putih ya komunikasi itu perannya besar. Kemudian negara itu mereka tidak ditugasi oleh negara itu mereka kita nggak punya kita nggak punya biji kita nggak punya
karena mereka hanya menyediakan fasilitas untuk menjadikan pekerja berpanen, memelihara hutan, menyediakan pangan untuk itu, menyediakan hutan dapat. Misalnya gajah makan tuh juga ada. Nanti kalau biji-biji itu kita nanti akan tumbuh gitu. Kotoran yang lain menjadi pupuknya. Jadi yang namanya gajah itu cukup-cukup. Ini seperti itu. Kalau yang manusia adalah belakangan dia kebutuhan memperbaiki. Nah, sehingga hutan seberapa itu mereka yang bekerja, mereka yang menjaga, mereka yang meninggikan. Jadi dalam hal burung sesama tetapi seiring dengan perubahan morfologi bumi yang tadinya kecil, prospeknya pendek, terus karena ada kesuburan tanahnya berubah atau reproduksi dapat silangan dari tetangganya yang bongsor, artinya tabung lipannya menjadi lipan. Dulu kan bagi yang tapi belum sama kita meninggalkan tanggang secara bergenerasi karena jauh sekali. Tapi orang-orang dari sisi korban terus kemudian baru itu cerita yang dari itu ukuran itu menjadi evolusi. Kemudian kita mempunyai peran penting di dalam ekosistem untuk bisa mengendalikan dan menyeimbangkan populasi. Diabetes atau segera seharusnya dipastikan tidak ada harimau musimnya. Kita kelebihan populasi, kalau kelebihan populasi berarti membuatnya penyakit. Nanti kalau sudah lelah, memang penyakit yang datang. Kalau penyakit itu menyebabkan kematian yang jauh lebih luas. Pandemi seperti itu. Itu ketetapan itu menjadi mengajarkan itu. Bunga-bunga ini juga berevolusi. Kemudian bertemu dengan ini pindah ke tanaman yang nanti akan genetik. Misalnya yang warna merah, nanti ketemu di sini yang warna merah atau putih, maka dia akan mempertemukan dengan bunga warna merah atau putih itu meningkatkan kekayaan genetiknya. Sehingga di satu kelompok saat masuk usia tertentu diusir dari kami. Dengan harapan saya akan bertemu selain grup atau suku yang dengan itu akan terjadi percampuran penyakit. Tapi kalau dia kawin dengan saudaranya sendiri terus itu jenis yang minor itu muncul lemah, malas, dan sebagainya. Bahkan itu tidak hanya terjadi di alam atau di alam liar, di sebagian Indonesia, bahkan di masyarakat kita itu. Kemudian menjadikan beberapa ini. Nanti dimana panen untuk bisa mengambil. Itu hanya yang terjadi ya itu tadi genetik-genetik yang buruk muncul kata fisik, kata mental, ada yang dikonsum, dipelihara, mungkin sapinya dipelihara di rumah depan, tidak ditaruh rumah belakang. Itu masih akan memulai di pelayanan dengan pernahnya. Ini mimpi atau menyesuaikan diri karena dia banyak kelemahan. Kalau dia mengekspos diri, dia akan jatuh atau bicara jatuh atau ketangkap, itu makanya menyerupakan background dia dengan
lingkungannya, sehingga kita bisa mengetahui dari berbagai interaksi ekologi yang sudah berhasil. Nah, ini model-model ini Bapak-bapak menteri posisi dan sebagainya dan kira-kira mencari itu sebenarnya menyediakan teknologi ini akan strategi untuk supaya untuk kebutuhan yang lewat dia langsung bereaksi hingga dia menang. Parasitisme, kalau kita mengenai penyakit, tapi tidak sebatas kalau penyakit itu cenderung ke jamur, mikrobiota, hasil bakteria, virus dan sebagainya. Tapi kalau parasit itu bisa berkeberatan, misalnya itu ketika yang udang-udangan dan tapi saya kira saya dulu anak-anak itu ya pasti kita tahu kan yang setelah baru kita tahu kan tapi apa kan kalian dulu semuanya kan kecilnya cacing kalau kita bisa kecil belum dari kebiasaan dulu karena menjadi terapi itu karena ibu-ibu yang punya diskriminasi itu yang dari capek tetap terapi absolut kan kalau cacing yang dia tapi nutrisinya yang mencapai. Tapi setelah nanti dia kemudian terus dia ini berkata tapi itu sekarang nutrisi yang Allah dia kalau katanya dilanjut cara penulisan itu yang utamakan dia perhatian atau perhatian hati dan kita pengadaan di ayam itu sampai di kalau alisnya sudah lebih bagus kok berat-berat kan disgusting jadi parasit ini cara hidup dengan cara menempel pada inangnya baik ekto itu maupun indikasi untuk parasit kasusnya misalnya pada kutu, limau, itu langsung termasuk ke dalam ini salah satu jenis yang segera akan punah. Usia sekarang setiap mandi kita ada tampil, rambutnya tidak gimbal seperti zaman yang pakai itu. Dulu itu contoh dulu itu populasi kemudian kita itu kita yang paling tertinggal itu kepala itu yang lain cenderung dulu itu luar biasa misalnya dapur bisa dan kepangan orang sekarang kebetulan jodoh itu seperti hari ini bisa yang tidak berjalan. Jadi untuk itu parasit ini juga biasanya muncul pada saat lingkungannya lemah atau lingkungannya tanah lele atau binatang atau habitat yang tidak sehat menyebabkan hewan lainnya pada saat hewan lainnya akan muncul parasit muncul penyakit. Misalnya memelihara atau budidaya ikan, budidaya pemeliharaan hewan-hewan di taman-taman nasional tidak bersih, tidak praktek yang tidak baik ya
mau menyebabkan penyakit. Makanya di tempat-tempat perlindungan alam, misalnya di Kalimantan ada perlindungan orang hutan itu ya mereka prakteknya seperti di rumah sakit, ketika ada potensi vaksin. Kemudian yang juga perlu dikenali, namanya sekarang menjadi keren, biologi kontrol, pengendalian secara biologi. Targetnya adalah aman masyarakat. Kalau yang masalah hari ini masih disemprot, pestisida. Kalau disemprot itu resikonya akan masuk ke dalam tubuh. Penggunaan pestisida terbesar dalam skala internasional itu terus jadi aktivitas yang baik. Jadi resikonya sangat berbeda sekali. Kita sempat terjadi yang mungkin orang yang meninggal. Jadi masih syukur karena kalau dia akumulasinya akut, malah nantinya susah. Sakitnya juga, sesaknya juga, gilanya, jantungnya itu kalau biaya sendiri dipakai. Pengguna konsumennya kita berisiko, kita yang konsumsi itu juga sangat rawan hingga ada praktek pertanian organik tidak menggunakan pestisida. Kalau semi organik dengan saat-saat tertentu dia menggunakan pestisida. Di pengendalian dengan sistem biologi itu menggunakan penyakit itu disemprotkan kepada serangannya sehingga serangannya akan terinfeksi. Pengendalian juga bisa menggunakan predatornya. Misalnya di sawah itu namanya banyak dilepaskan tungau atau laba-laba. Laba-labanya cukup banyak di lab, dengan bentuknya dilepaskan. Kalau di Cina, sawah yang banyak namanya itu dilepaskan tidak. Kalau yang saya praktekkan ada sawah, di tengah sawah ada pewangi. Karena ikannya akan bekerja, mengurangi peluang, mengurangi kembang. Karena ikan banyak, untuk kebutuhan sangat sedikit, jika malam hari dikasih lampu. Jadi kalau serangga itu ada lampu, yang tersebut terus modus kembang itu, akhirnya kita jatuh ke air sudah busuk. Ini juga menggunakan DPR inovasi. Termasuk begitu kontrol. Menggunakan itu, menggunakan predator besar itu juga termasuk biologi kontrol. Di rawa kuning dulu sempat kendalikan pencegahannya itu karena dengan terpolasi Probolnya didatangkan karena dia ke Sulawesi makanannya ikan bodoh. Dia didatangkan ke sini dengan harapan nanti akan diambil dipelihara warga, terus nanti akan dikasih pakan berupa anjing biru. Tapi rupanya yang menyukai rumput lokal karena di kawasan itu banyak rumput yang lain itu jauh lebih enak. Dia mau makan ikan biru. Pengendalian biologi. Pernah juga diintroduksi didatangkan topik yang dari Australia itu yang punya pragmatik makan dalam dan sebagainya. Dikaji dari lampu dan tim yang sangat banyak miliaran dihabiskan, ternyata begitu dilepaskan kan makanan gandum. Kalau tanah makanan gandum pangan manusia. Jadi pengendalian biologi, pengendalian organik, mulai
ini logistik, di mana mereka bekerja sama untuk mendapatkan manfaat dengan ikan apa yang tahu. Kalau di layar depan namanya ini, dengan tidak keren. Pertama kita kan bagi ini sangat kuat sekali, tinggal istilah-istilah memang ini menghasilkan semua. Kalau orang nelayan kita biasanya tidak sampai tahu, tapi dia bisa memakan ikan seperti ini. Tentang telamnya itu kuat untuk menjerat, karena dia sudah terbiasa begitu sengat dan sebagainya. Saya lihat dia memang berani berlindung di balik anemon. Ikan yang lain yang gede kalau itu berani, maka tahu sekali. Dan ini karena sudah punya backing, akhirnya dia malah tidak hanya apa itu bermain di sekitar sana, tapi dia betul menampilkan warna yang cantik. Kalau di alam biasanya warna cantik itu justru punya spesialisasi. Ada yang kontras misalnya katak dari jati itu warnanya sangat menarik, tapi satu ini tidak sangat pilok. Yang kecil menyala itu biasanya mempunyai proteksi yang lebih. Tapi kalau yang warnanya gelap dan sebagainya itu ya biasanya dia takut dengan sinar matahari. Berubah ketika itu ada itu berubah menjadi teknologi itu dan kehidupannya sudah naik terus. Jadi ini bentuk mutualisme. Terumbu karang yang kita kenal dari pantai, ya sudah menjadi habitat bagi perikanan. Sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat signifikan. Makin bagus terumbu karang, makin bagus perikanan. Makin bagus perikanannya, makin cerdas masyarakat. Sayangnya hari ini posisi kecerdasan human resource kita itu masih sama 11-12 dengan itu pemerintah untuk mendorong menggunakan ikan penyandang dan sebagainya kelihatannya juga belum ngefek karena pola perikanan kita penangkapan masih sangat buruk. Penangkapan pola dengan pakai jaring, dengan pestisida, yang juga begitu. Itu itu jadi ini panen besar berbentak-bentak, tapi besok kita juga hingga ada teknologi baru, terus akan hanya lakukan dengan pos dan memberi proses ini, tapi ikan itu bisa dilakukan di terumbu karang itu di dalamnya bisa dengan hewannya itu terumbu karang itu hewan, tapi memakai bentuk seperti mangkok itu yang berupa orang. Orang ini ya, karena itu hewan dia tumbuh, tapi tumbuhnya sangat lambat. Di tahun setengah senti. Tapi ini punya peran penting karena dia menahan arus. Kalau itu arusnya tidak ditahan, itu akan menghancurkan mangrove, menghancurkan pematang, menghancurkan kampung, yang rusak mangrove, rusak mangrove. Terumbu karang itu hidupnya di jaringannya itu ada itu lagi itu suhu sampai lagi terus menambah. Makanya terumbu karang berat menjadi tropis karena dia perlu air yang hangat, sinar matahari kecil, air yang jernih. Kalau di subtropis airnya dingin terus dan bisa terumbu batu.
Dari fotosintesa sinar matahari, jadi fotosintesa menentukan gulanya diberikan berapa ini mereka bekerja sama. Jadi kalau lautnya keruh atau suhunya naik, maka dia terkena coral bleaching, pemutihan karang. Hal itu saya mengalami pemutihan karang ini kemungkinan yang air yang panas bisa panas karena lokal sebentar, masuk jujur selama sudah berjemur, periode sudutnya jauh terus, berapa minggu itu bisa berubah. Tapi kalau pemanasan global, itu pemanasannya ini dalam jangka waktu yang permanen, bukan merupakan minimal. Kalau yang non permanen, nanti begitu cuacanya pulih, dia akan kembali berwarna. Yang pink, yang biru, yang bisa pulih. Tapi kalau yang tetap pemanasan global, suhu panas yang meningkat itu ya bisa amutan, tersiksa. Jadi selain tanaman daratan, titik langsung di air yang menyerap karbon dioksida di udara kita itu mereka ada perlindungan. Karena ini menggunakan lautan steam kombinasi dengan CO2 di air itu akan terbangun struktur perlindungan sekian kurang. Sama itu dua itu mesti berganti agar salafit itu hidup. Tapi kalau kita tinggal terus itu lama-lama itu juga terbentuk deposit karbon itu karena berinteraksi dengan serapan karbon dioksida. Itu mengurangi karena konservasi dilindungi salafit perlindungan pertumbuhan vegetasi, pertumbuhan plankton itu sangat menyerapkan ini. Pembimbingan saya di Sumatera itu akan menyebabkan karbon dioksida langsung diberikan kepada kolam yang dibutuhkan. Ini untuk itu perlu mediasi yang lain, instrumen teknologi yang lain. Dengan nanti kalau industri akan diberi apa model ekonomi kita karbon dioksida dari operasi ini. Namun juga bagaimana kita tahu semuanya di masa depan kita sampai jelas disampaikan kita ingin kita mengetahui fungsinya dan secara ekologi luar biasa. Lebih itu intinya peran entomopori itu yang menyebutkan tadi paling banyak di KHDTK kita sudah mulai digarap ini untuk perlebahan lebah yang dikembangkan dari dia pulang ditutup berpindah itu aktivasi dibuka yang bergerak lalu mencari nektar sehingga ada penyerbukan dengan begitu ada buah, ada bunga, ada biji jadi komensal yang saya kira juga salah satu interaksi yang sangat luas sekali ditemukan bahkan di kehidupan kita dunia sedang berubah yang lain yang lain termasuk komensal itu ikut ya. Populasi itu mengalami dinamika perubahan kepadatannya dalam skala waktu mungkin dia akan naik kemudian dalam perjalanannya dia akan mengalami pengurangan akan mengalami penurunan populasi. Jadi sebagaimana komoditas ada yang komoditas ini
Kalau di kajian-kajian dinamika populasi ya karena dia apa itu komoditas hidupnya lihat banyak sekali faktor, bisa faktor fisik, kimia, intervensi manusia, itu yang menyebabkan terjadinya perubahan. Populasi itu ya dari satu spesies, populasi angsa, populasi sampai ini udara. Kemudian populasi dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Otomatis secara umum penduduk bumi kita tiap hari bertambah penduduk. Ada yang tahu berapa kelahiran kita hari? Hasilnya apa yang terjadi? Jadi secara umum mengalami tingkat. Pernah terjadi kasus hampir turun, ya sudah turun. Kira-kira dari masyarakat karena ada bencana, misalnya itu kombinasi antara alam dan perbuatan manusia. Di era Genghis Khan, musim pertama. Itu seperti yang sangat vital. Satu perintah, selepas satu ribuan prajurit, selepas satu ribuan prajurit tidak bisa menang. Dan yang ini mereka menggunakan bangkai manusia. Bangkai manusia itu terinfeksi pes. Tapi saya yang bilang, bangkai pesnya itu menyerang prajuritnya. Kekuatan tapi bangkai itu ditembakkan ke tempat-tempat seperti pasar, tempat dan semua sampai kita ini sampai yang masa saat itu belum dikenali seperti yang terjadi itu belum. Kemudian imigrasi ada yang perpindahannya permanen jadi mukimin, tapi ada yang sifatnya itu memang hewan-hewan yang sifatnya migrasi. Jadi di negeri kita ini ada banyak tempat untuk hewan migrasi. Hewan migrasi ini perjalanannya jauh, butuh energi, butuh orientasi, sehingga ini juga mau dianggap sebagai kita yang menghayati juga dia bukan penduduk asli kita, dia hanya mati, tetapi kalau kita dilakukan dia perjalanannya jauh dan harus cukup energi. Pada ikan itu ada yang migrasi melalui sungai dari daratan ke laut, dari laut ke daratan. Itu hikmahnya ya sebenarnya mereka bukan membagi berkah karena ikan itu protein yang memiliki kebutuhan kesehatan, mereka tidak semua ikan sungai itu akan ikan. Tapi manusia seringkali kalau membuat begini menghalangi migrasi, tidak menggunakan setiap kebagian atau kebalik kita menggunakan dispersi supaya menjadi ikan. Mungkin kita sungai kehilangan fungsi, tidak ada yang bisa dinikmati dari sungai ikan yang terkena atraksi lingkungan yang dia menggunakan kebutuhan sehari-hari ketika kita jalan dan itu seperti tempat buang hajat. Kalau di Eropa Amerika, berarti yang paling bagus di pinggir sungai. Mereka masjidnya itu menjadi suatu milik. Belum dengan kehidupan biologis sekitarnya. Pertama itu rekan-rekan poli positif yang kembali jaga
Di Amerika kunjungan-kunjungan itu betul karena mereka investasinya itu tidak menunjukkan kunjungan. Kenapa? Karena komunitas pertama itu bukan pasti. Kalau pasti masih sama yang kuatir untuk air, itu pengembangan betul satu penyaluran. Tapi kalau gandum itu kering. Tapi strateginya ya kunjungan-kunjungan itu harus dilakukan jembatan itu. Tentang migrasi itu bisa naik ke untuk rumus dan sebagainya saya kira yang penting yang namanya seperti ini sekali struktur usia apakah suatu populasi itu akan bertahan apakah populasi itu akan bertumbuh atau bahkan bisa punah ini bisa digambarkan di sini kalau manusia ya cenderung akan makin besar bentuknya piramida yang piramida kecil sedikit sekali yang mudah terus akan berkembang. Tapi kalau bentuknya seperti karbon, seperti tegak, berarti yang mudah menentukan kekalahan dan fungsi itu terus meningkat. Jadi tidak hanya menyangkut manusia, tapi juga struktur usia pada kehidupan liar, kehidupan orang fauna dan sebagainya. Jadi kalau manusia mungkin karena ada akal budi, dan dia bisa memelihara umur panjangnya sehingga makin meningkat. Usia manusia bisa sampai kalau yang normal 65 plus minus itu depan yang senang itu bisa 90 tahun itu masih umur karena kita ganti menekan disiplin tertib. Kalau di kehidupan liar mungkin termasuk komoditas-komoditas yang berharga maka seringkali pengambilan eksploitasi tidak seimbang dengan stok perikanan misalnya. Perikanan itu makin hari populasi yang ditangkap itu makin sedikit. Buktinya hasil tangkapannya makin hari makin sedikit. Nelayan kita itu makin susah untuk mendapatkan. Jadi indikatornya ikannya makin kecil. Jelajahnya makin hari makin jauh. Sudah jauh, makin sedikit. Modal yang dianggap pakai bensin jual itu kurangnya mungkin kita satu liter. Pelaku militer. Jadi penting atau faktor atas di populasi mempunyai kisaran usia tidak sama. Besar, lima, tiga, kuning itu ya. Suara-suara itu terasa. Kita sudah
kira-kira kalau tinggi toleransi sama lebih jamnya lebih waktunya kataan itu rendah dan kita isi kepentingan supaya sebelum kita sampai menginspirasikan Indonesia kita dengan motor ekspresikan maupun di kampung bagaimana lebih toleransi yang betul itu pada manusia. Tapi kalau di alam namanya seleksi alam itu sama seperti diekspresikan dengan pertikaian. Ada yang pertikaian dengan fisik, dengan ada yang diekspresikan dengan suara. Saya terus suaranya luar biasa sekali hingga terjadi dilombakan. Jadi faktor pembatas ini adalah kondisi-kondisi yang sifatnya fisikal atau kimia yang kita lakukan. Jadi kalau di Semarang itu merasakan lebih panas dari yang lain, artinya faktor panas akan menjadi limited. Jadi yang masih harus disyukuri yang kita di Indonesia yang rendah konsep keuangan yang dilakukan. Tapi yang di negara yang besar, mungkin yang paling klasik, itu lembaga negaranya yang bisa rendah sekali sehingga sangat menyengat. Makanya yang di padang pasir faktor pembatas itu tubuh pun sudah ada. Tapi berarti ini dengan itu tapi itu kembali dulu. Jadi kalau di stroke itu kemungkinan dehidrasi itu yang jelas dan metabolismenya itu jantung. Tapi kalau tidak akan pernah dalam musim itu faktor pembatasnya yang sudah tinggi. Ini karena banyak penurunan yang kejar-kejar itu masih tidak diamankan ya bakal di bisa. Kemudian dari sisi suhu itu mempengaruhi reaksi kimia reaksi enzim yang berkaitan suhu panas berarti reaksinya cepat. Kalau reaksinya cepat berarti yang kita lakukan kita berkaitan siklim dan sebagainya bisa. Itu banyak faktor fisik yang biasanya bekerja menjadi faktor ini. Jadi variasi-variasi lingkungan itu berkaitan dengan adanya penyesuaian terhadap faktor pembatas. Misalnya sama-sama hidup di air ikan, ada ikan yang kuat di air sendiri, ada ikan yang hidupnya di lumpur, misalnya ikan lele, misalnya dia hidupnya di lumpur, dia nggak perlu pakai mata yang gede-gede, itu dominan. Yang kedua untuk apa dia kita? Karena dia mengandalkan kumisnya. Saya misalnya dengan dengan konsumsi dan luar kami kemudian itu harus menggunakan itu indikasi atau beberapa produksi makanan
itu juga akan menjadi terbatas. Di optimal range, kisaran optimal dari toleransi itu adalah lingkungan di mana hewan itu survive. Intinya terlalu terlalu tinggi atau terlalu yang sedang. Jadi sudah kita cocokkan suhu kalau di tumbuhan tadi ada ketebalan cahaya sinar matahari, pada manusia juga cahaya juga penting. Nah, ini diilustrasikan seperti ini. Ini area yang disebut dengan kondisi optimum, bisa nyaman sekali atau sedikit terganggu. Di sini dalam kondisi suhu rendah, di sini dalam kondisi suhu tinggi. Dalam kondisi pH yang asam, di sini dalam kondisi pH yang basah. Jadi terlalu basah kuat, terlalu asam bukan yang kuat. Terlalu asam, jadi pilih atau transversikan berpikir mah aktivitas terus, makanya kelelahan yang ukur itu secara sosial, fisik yang makin terganggu, kadarnya makin luas. Di sini sudah intoleran dan lebih kemampuan kita, kemampuan sistem hidup itu bisa yang paling disukai atau area optimum. Bisa diilustrasikan sebagai kupu-kupu, bisa diilustrasikan sebagai organ pencernaan kita, organ kita, bentuk kehidupan yang lain. Sekarang kita melihat fenomena carrying capacity daya dukung. Ilustrasi yang sederhana, kalau di rumah kita kolam, isinya ikan. Dikasih ikan 5 dan hidup sehat. Nanti tetapi si pemilik penasaran ini punya yang bentuk belum punya yang warna kuning, jika ditambah 2. Tapi saat ditambah 3, iklim warna itu 3. Artinya dari kapasitas daya dukungnya untuk berkesimpulan di korban. Kalau ditambah, itu malah membebani bersama ikan yang lain yang sudah oksigen yang keluar, makanan yang keluar, juga interaksi jaraknya juga berpengaruh, dan kita juga semua yang lemah stres, lens, nanti. Ya, ntar bisa diatasi atau bisa bertahan dari 5 menjadi 7 ya, ya berarti harus tambah sistem, ditambah energinya dipaparkan tambahnya kalau tidak gunakan, energinya ditambah blower atau propeller kipas untuk menambah oksigen jika oksigennya duduk, atau bahkan menambah jaringan misalnya filter, dikasih filter kalau kotorannya sangat banyak. Jadi yang akhirnya energi yang kita ditambahkan dari sangat carrying capacity itu sudah terpenuhi. Terus ada tambahannya begitu di kawasan hutan dan dunia cepat panas-panasnya inflasi di kampung yang terjadi akan menjadi panas dan di situ ada sumber daya yang kurang.
istilah dapat ditambahkan adanya pakan tambahan yang ditambahkan atau menambahkan. Kemudian secara kepadatan ada fenomena bermacam-macam di populasi miliaran, populasi pinggiran, populasi sifatnya density dependent. Jadi kepadatannya yang menjadi pengaruh makin padat dia makin bersih, makin padat makin banyak mekanisme atau bahkan pertumbuhannya tidak sukses dan sebagainya. Ada yang independen faktor limit. Dependen itu ya tidak terpengaruh oleh kepadatan yang lain. Kemudian ada environmental resisten, kombinasi dari semua faktor tadi yang menyebabkan gaya kapasitinya itu sudah stabil, sudah tahan. Ini kira-kira gambaran seperti ini. Ini tidak hanya berlaku bagi beberapa hewan budaya atau liar, tapi juga dalam dinamika komoditas dinamika sumber daya alam. Jadi saya cukup banyak menggambarkan mengenai kehidupan liar, terutama perikanan, itu karena ya basis saya dari wilayah akuatik, jadi ya gambarannya begitu. Jadi jumlah populasi waktu seperti itu. Jumlah populasi atau waktu seiring dengan waktu awalnya meningkat, tetapi setelah mencapai batas carrying capacity ternyata dia mengalami dinamika naik turun naik turun naik turun. Ini secara alami dia sudah terlampaui. Kalau di sini ikannya baru diisi 1-2 ya, ikannya cepat gede, ikannya sehat-sehat, anaknya atau telurnya banyak dan sebagainya. Begitu nanti populasinya sudah kelebihan, maka dia akan ada hambatan. Mungkin pakannya, mungkin tempatnya, mungkin satannya, mungkin pasangannya, dengan nanti terjadi seperti itu. Jadi kalau ini dikat di sini, jadi nanti dia akan subur, dia akan datar lagi, terus naik ke sini. Ada titik panen, dia hanya perlu ada pemain, perlu ada predator. Ini tidak dicapai. Jadi di batas limiting faktor tadi memerlukan biaya yang investasi, memerlukan pengelolaan khusus. Jadi kalau terlalu padat, risikonya penyakit, risikonya kompetisi. Independen faktor, misalnya atau weather, tataran kita, polusi, kita. Silakan kalau ada pertanyaan, ini sudah biologi sekali. Silakan Mas. Ya, Mas Sekolah, Akmal. Ini apa sih kalau kita bisa melihat tingkat itu bisa bertambah. Pertama dia juga bisa campur tangan manusia. Kalau ikan itu bisa 14 secara manual. Jadi di alam itu sebetulnya sistem hidup sungai itu sistem hidup. Kalau di titik dekat dari polusi industri, itu terjadi. Tapi setelah beberapa jarak, mungkin akan kembali. Misalnya kita tertentu pada saat kondisinya tetap positif, ini juga menjadi area kondisi yang dia akan area
misalnya SKPC batubara punya kelas tanam untuk memberikan tangan dari dulu ada orang terkiri karena di bawahnya ada kalau kita itu diambil tanahnya dikembalikan terus diberikan menjadi fungsi-fungsi tulang terbuka hijau itu fungsi yang teman-teman itu fungsi sosial fungsi edukasi ini secara ya tapi tetap di situ saja ada intervensi itu secara alami dan rasanya bisa bahkan strategi saat ini pada saat kita rehabilitasi dengan pemasangan ruang terbuka ini diharapkan tidak ada pulih seperti yang alami kita bisa menjadi nilai fungsi apalagi kita akan nilai edukasi dan apalagi nilai sosial ekonomi pendidikan bisa kita harus disertakan jadi menjadi bagus. Jadi untuk strategi reproduksi itu pada fauna dan ekosistem strategi air reproduksi. Pokoknya bukan itu terserah yang terserah yang terhadap kemudian reproduksi kemudian strategi jadi pada strategi minimal offspring with itu orang yang tampil itu tidak ada perawatan dari yang menjadi baru ya ibu orang tuanya yang ada biasanya ciri khasnya itu karena kematian karena hilang ciri-cirinya seperti kalau ini kemudian ketika bisa oleh penyilang kemudian kompensasinya dia menghasilkan banyak telur ikan-ikan yang di laut itu yang tidak memiliki tanaman itu sekali bertelur bisa ribuan telur itu banyaknya produksi telur itu 1% dari sana itu tidak bisa mengisi populasi mungkin di Indonesia. Kalau ikan serangga rata-rata tidak begitu bakteri itu bahkan dalam kondisi oksigen tersedia yang tidak ada oksigen yang jadi bakteri ini tidak deteksi boron yang tetap betul. Kita ini sekarang proses sampai jam berapa itu? Strategi biasanya memproduksi telur atau anakannya itu sedikit. Jadi sempat ditambahkan energi banyak, kuning telurnya, kemudian perawatannya masih. Bapak ikan bisa menggunakan kuning telur yang gede, itu bukan unggas, sorry, ya ayam kuning telurnya gede, dengan itu bahkan seminggu lebih tidak dikasih makan pun bisa. Kemudian usia hidupnya lebih panjang, tapi dewasanya lambat.
stadium habis, stadium APG, stadium dewasa, stadium mature, stadium RD. Kita perhatikan dari induknya. Kemudian beberapa media. Kemudian ada kombinasi, ada yang gambarnya itu tidak. Jadi tadi yang di bawah R namanya banyak tapi mati dan besar-besar. Yang sedikit anaknya tapi harapan hidupnya sama besar. Yang ini acep mati dan surga itu seimbang. Lulus yang sudah lama dikenal tentu nggak mungkin. Suksesi ekologi saya kira ini juga pemahaman yang sangat lama sekali, tapi yang perlu kita ketahui sebagai contoh misalnya untuk fenomena gunung berapi volcanic eruption yang akan membakar seluruh tulang negatif melewati api pedus itu, dan itu nanti dari ruang itu dari lingkungan yang terbuka yang akan kita menyusul ketumbuhan. Kita yang kami budaya ini, kita yang kami budaya riba, kita yang kami budaya murid, itu orang-orang sudah kemudian kita bilang. Jadi jangan dikira nanti kita itu nggak begitu. Yang belum pelanggan demonstrasi itu kan ada macam itu. Itu orang ada hasil yang bisa tercambah sehingga nanti secara bertahap bukan sebagai ketumbuhan memberikan mulai bisa mencapai kemajuan reaksi kemudian akan muncul uji yang kemudian butuh waktu yang masih tapi bagian sekarang banyak sekali intervensi manusia misalnya soal perubahan dengan kekecewaan kebenaran dengan kita sangat mungkin semua provinsi sekarang mempunyai ini keputusan yang luar biasa. Kalau teman itu kita mencoba itu tidak itu coba kita dari hati kita akan motivasi masyarakat untuk kita sedang mana kita tiba-tiba masyarakat kita gagasan pokoknya biji apapun setelah hancur itu kita lakukan memang biji kalau di kampung itu kita sebar dengan tetangga bisa boleh kita pasti berpikir dengan kita jadi kalau kita cekir satu bantal itu boleh pakai pukul dan kalau misalnya biji pakai pukul itu dua pukul dengan kita berpikir bersihkan itu kalau kita di kota sudah itu dibikin di objek solusi nanti yang tapi ini yang ekspor tapi konsumsi lokal juga semenjak terlalu misalnya itu yang baru sedikit mungkin jadi ini adalah perubahan secara gradual bertahap pada struktur komposisinya. Jadi kalau di tubuh alami lakukan tanaman baru mungkin spesies baru sehingga di fenomena rehabilitasi kita punya pengkayaan. Jenis itu mungkin dulu ada tapi sudah hilang. Sehingga kita kembali. Jenis itu tidak pernah ada, tetapi dari kawasan yang lain menggambarkan misalnya cendana itu kan saya di Indonesia ini. Kalau melihat kondisi fisiknya cendana, kelihatannya bisa ya kita kami ini itu laut yang kita keras, panas,
dan kesimpulan anak kita dengan keharusan kita bicara karena enrichment, diversity enrichment itu menjadi salah satu faktor yang menjadi membantu sukses. Tapi ya kalau pembelajaran itu sebenarnya menurut kita jangan sampai menambah sesuatu yang bukan aslinya. Itu pada prinsip untuk membayar. Jangan sampai seperti kasus yang contoh dia tidak pernah menjadi besar, ini yang untuk kita supaya kita sebagai orang yang intinya ya malah mengganggu orang yang mestinya cantik kecil ternyata begitu ini contoh itu bang begitu bang malah dia dapat kunjungan yang dapat dari yang ini untuk tinggal itu untuk waktu dengan yang seperti ini niatannya ingin berkarya jadi dengan prestisius tetapi yang menjadi pekerjaan dan kedua kita ini ketika orang yang kami menghadapi kita tidak berita seperti itu tentunya tidak tidak depan di depan kita dengan itu ini termasuk dalam satu itu punya teman-teman kopi yang dari ini saya sih menjadi dan apa yang kita memberikan berjalan dengan tinggi dan lain kopi kalau kita teman itu kita